Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 7 orang. Saya sendiri bernama Ahya Mahfuzi dan teman saya Adi Saputro. Dan saya Nisa Tege Soraini Mendoza. Dan saya Mika Farmila Ditya. Nama saya Muzaki Hafiz. Dan ada dua teman kami yang bernama Muhammad Faisal dan Abdul Jabar. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di motherboard. Kali ini di motherboard ini dengan seri G41 soket LGA 775, di sini ada slot RAM, di sini ada pin 24 pin untuk colokan prosesor, di sini ada colokan SATA untuk hard disk maupun SSD, di sini ada slot VGA, di sini ada soket prosesor, di sini juga ada USB, colokan USB, ada colokan untuk jack audio, ada colokan keyboard jadul. Di sini juga ada baterai CMOS yang berfungsi untuk mengatur jam pada komputer. Jadi pada intinya motherboard ini adalah perangkat keras yang berguna atau sebagai wadah bagi perangkat keras yang lainnya agar untuk saling terhubung. Seperti itu, terima kasih. berikut ini adalah power supply. Power supply merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah komputer, di mana berfungsi untuk mentransferkan aliran listrik ke komponen-komponen lainnya. Oke, adapun fungsi lain dari power supply adalah merubah tegangan AC, tegangan tinggi ke tegangan rendah, arus DC. Adapun fungsi power supply lainnya adalah merubah aluran listrik agar tidak melebihi batas maksimal. Supaya arus listrik dapat tersalurkan dengan baik, maka di dalam power supply ini diperlukan beberapa komponen, antara lain komponen yang pertama yaitu transformator. Komponen ini digunakan untuk memindahkan tenaga daya listrik pada beberapa rangkaian listrik melalui induksi elektromagnetik. Yang kedua ada dioda, gabungan dari dua kata, elektroda, anoda, dan katoda yang berfungsi untuk memindahkan daya pada tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. Oke, yang kedua yaitu resistor, komponen yang digunakan untuk menurunkan, membagi, dan membatasi arus listrik yang masuk pada perangkat. Terus yang ketiga yaitu kapasitor, elemen yang berfungsi untuk mengubah tegangan arus AC ke arus DC. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu IC regulator. Komponen ini berfungsi untuk mengatur tegangan elektronik, tujuannya untuk menjaga kestabilan suatu perangkat. Oke, kesimpulannya power supply ini merupakan bagian yang sangat penting yang berguna atau berfungsi untuk mentransferkan arus listrik ke komponen-komponen komputer lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory. Secara teori, RAM memiliki prinsip kerja yang sama dengan internal slot, yang biasa dipakai untuk menyimpan berbagai foto, aplikasi, dan lain sebagainya di ponsel atau di komputer. Si RAM sebagai menyimpan memori sementara, dapat menentukan spesifikasi gadget atau komputer, dapat diakses kapan saja, berperan valid dalam gaming dan desain. Oke, di sini ada hard disk atau HDD. HDD ini kepanjangannya hard disk drive atau yang biasa kita panggil hard disk. Hard disk ini biasanya untuk menyimpan semua data digital. Dan hard disk ini ada dua jenis biasanya. Ada hard disk eksternal, ada hard disk internal. Kalau hard disk internal itu sudah tertanam dalam komputer, kalau eksternal itu di luar. Dan hard disk ini juga memiliki dua ukuran. Itu ada 2,5 inci biasanya pada laptop, kalau 3,5 inci untuk komputer. Oke, selanjutnya di tangan saya sudah ada SSD jenis SATA dengan kapasitas penyimpanan 128 GB dan kecepatan read and write-nya up to 500 MB per second. SSD atau solid state drive adalah perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan pada komputer. PC yang dilengkapi dengan SSD akan melakukan booting lebih cepat dibanding dengan PC menggunakan hard disk atau hard drive. Meski fungsi SSD sama dengan hard drive yaitu untuk menyimpan data, tapi SSD menyimpan data pada chip flash memory, sedangkan hard disk menyimpan data pada disk.
Maka dari itu, SSD lebih cepat dibanding dengan hard disk. Tetapi kekurangannya, SSD harganya lebih mahal dibanding dengan hard disk. Baik, saya di sini untuk menjelaskan layar monitor komputer. Layar monitor komputer ini berfungsi untuk menampilkan atau mengoutput sebuah gambar yang kita ingin cari di sini. Misal kita mau mengakses Windows 7, kita bisa melihatnya di sini. Dan di sini juga ada keyboard. Keyboard adalah perangkat keras untuk pengeluaran huruf atau pengetikan. Dan di sini juga ada mouse. Mouse adalah perangkat keras untuk mengarah kursor yang kita ingin jalankan. Terus di sini juga ada Tolong kan dulu. Hom. Atau kedengeran. Di sini ada juga kabel HDMI. Kabel HDMI ini berfungsi untuk menyambung dari CPU ke layar agar layar monitornya ini bisa nyala atau bisa diakses. Dan di sini juga ada kabel HDMI. Kabel HDMI ini biasa digunakan untuk proyektor. Oke, berikut ini adalah proses perakitan motherboard. Yang pertama ada proses pemasangan prosesor. Oke, prosesor sudah selesai. Selanjutnya adalah akan diberikan internal PES. Thermal PES maksud saya kayak gitu. Oke, selanjutnya proses pemasangan RAM. Oke, proses pemasangan RAM sudah selesai. Selanjutnya proses pemasangan cooling fan. Oke, proses pemasangan cooling fan sudah selesai. Selanjutnya proses pemasangan VGA. Oke, proses pemasangan VGA sudah selesai. Selanjutnya proses pemasangan SSD. Oke, selanjutnya proses pemasangan power supply. Oke, proses pemasangan power supply sudah selesai. Selanjutnya oke, cukup sekian proses perakitan motherboard. Terima kasih.